Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Zoom meeting. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang pasti dimiliki dan pasti ingin dikuasai oleh setiap manusia. Sabar dan konsisten. Apa dan bagaimana akan dijelaskan lebih mendetail lagi oleh salah satu imopreneur kita dari Jawa Timur, tepatnya dari Kota Blitar, Ibu Suhentik. Silakan Ibu untuk memulainya. Bisa dimulai Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam bahagia, salam sukses untuk semua imopreneur di seluruh Nusantara. Ya. Ini maaf nanti kita sharing aja ya teman-teman. Kita sharing aja. Tadi sudah diperkenalkan sama Pak Sam, ya. Meskipun saya nggak dengar, pasti Pak Sam sudah memperkenalkan saya. Saya imopreneur dari Blitar, Jawa Timur. Saya seorang IRT. Minim pengalaman, masih haus ilmu banget dari teman-teman yang sudah sukses. Nanti kita sharing aja. Topik yang akan kita sampaikan hari ini, kesabaran dan konsisten. Salah satu hambatan seseorang pembisnis terbesar yang menghalangi seorang untuk menjadi gigih dan konsisten adalah ketidaksabaran dalam menjalani proses. Jika kita ingin sukses, kita harus belajar untuk sabar. Dan kesabaran ini akan menjadi bahan bakar konsisten. Untuk kesabaran. Orang-orang gagal ya, selalu tidak sabar. Masih beberapa kali mencoba, mereka jadi tidak sabar ya, dan akhirnya mereka merubah haluan ya. Atau down. Ada juga yang belum pernah mencoba itu sudah menyerah duluan. Mereka tidak sabar. Padahal perjalanan sukses itu harus mempunyai kesabaran. Butuh waktu. Jadi tidak ada sukses itu instan. Kita harus nikmati prosesnya dulu. Kalau kita enaknya kreditan, ya, itu namanya kreditan. Kalau kita kerja di bisnis jaringan, kita harus berproses dulu ya, prosesnya pasti suatu saat kita akan menuai hasilnya. Tidak semua butuh proses. Ada filosofi seorang petani aja ingin mendapatkan hasil, ingin sukses juga butuh proses. Awalnya dia membajak sawahnya, pembenihan dan perawatan ya. Menanam dulu, terus perawatan. Itu aja membutuhkan waktu 3 sampai 5 bulan baru bisa menuai hasilnya. Begitu pula pada bisnis jaringan, sama, kita harus butuh waktu, nggak ada sukses yang instan. Itu dibutuhkan sabar dan konsisten. Begitu pula sebuah berlian biar tampak indah, cantik, berkilau, itu aja butuh diproses, dipoles ya. Nah, itu begitu
intinya ya, ini intinya orang sukses harus sabar dalam menjalani proses. Nikmati proses, hasil akan mengikuti. Nikmati proses, hasil akan mengikuti. Atau hasil tidak akan mengkhianati proses. Orang sukses harus memiliki impian. Orang sukses harus memiliki impian. Orang bisnis harus mempunyai tujuan yang pasti. Impian itu harus kita catat dan kita harus targetkan. Harus kita targetkan, kita tulis tanggal, bulan, dan tahun kapan yang harus kita capai. Itu bisa untuk memacu semangat kita. Dan impian itu harus dijemput. Kalau kita cuma menanti, nggak akan sampai. Itu harus kita jemput. Dan untuk menjemput itu perlu waktu. Dan kita harus sabar dan konsisten. Sikap konsisten akan pada jalur kesuksesan. Perjalanan menjadi seorang pebisnis yang sukses ya, itu ibarat kita lari jarak jauh. Atau maraton. Jadi kita untuk menjadi sukses di bisnis jaringan tidak lari jarak pendek ya, melainkan lari jarak jauh atau maraton. Jadi karena itu dibutuhkan, kalau kita lari jarak jauh, kita dibutuhkan kegigihan, kesabaran, dan konsisten. Jadi tidak ada sukses itu instan ya. Kita harus menikmati proses. Dan buang jauh-jauh pikiran sempit yang ingin meraih kesuksesan dalam sekejap atau kesuksesan instan. Kesuksesan instan itu ada sih juga, itu dari warisan ya. Sukses dari warisan ya. Jadi kita lebih nikmatnya beda. Kita sukses dengan usaha kita sendiri, dengan sukses dari warisan ya. Ada filosofi seseorang yang lapar ya. Nah, ada seseorang yang lapar, dia singgah di restoran ya. Di restoran itu antri. Dia pindah ke restoran lain. Di sana pun juga antri. Dia pindah lagi ke restoran lain. Nah, di dalam perjalanan dia menemui lampu merah ya. Dia tidak menghiraukan sebab dia sudah merasa sangat lapar. Dia laju terus mobilnya, tidak tahu dari arah yang lain ya. Dari arah yang lain itu ada mobil melaju dengan kencang. Akhirnya terjadilah kecelakaan. Nah, itulah orang yang tidak sabar. Seandainya orang itu sabar ya, itu pasti sudah dapat makanan di restoran yang pertama. Nah, keadaan inilah yang sering terjadi pada kebanyakan orang yang menjalani bisnis MLM. Karena bisnisnya tidak berkembang, banyak yang tidak sabar dan pindah dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Nah, orang seperti itu ya biasanya tidak sabaran, orang yang tidak sabaran. Jadi orang yang seperti itu menjalankan bisnis jaringan juga pasti tidak akan bisa sukses, sebab di sini sudah mulai berkembang, dia tidak sabar pindah ke perusahaan lain. Di sini mulai jalan, tidak sabar pindah ke yang lain. Jadi dia awal lagi ya, dia memulai bisnis lagi.
Dan orang yang seperti itu ya, saya baca di buku Freedom is Not Free, itu ada kalau orang suka pindah-pindah perusahaan, itu dinamakan kutu loncat ya, kutu loncat, loncat sana, loncat sini. Jadi akhirnya orang itu tidak bisa sukses, nggak punya kesabaran. Jadi alhamdulillah ya, saya juga dulu pernah sih ikut di jaringan lain, nggak sabar lompat. Alhamdulillah belajar dengan Imogen ya, belajar di Imogen ini support sistemnya bagus ya, lompatannya ya. Untuk support sistemnya bagus ya, saya selalu belajar dan belajar itu butuh kesabaran ya, butuh kesabaran. Nah, sabar itu juga butuh belajar ya, sabar itu juga butuh belajar, jadi tidak mudah itu untuk sabar. Alhamdulillah support sistemnya di Imogen bagus ya, saya bisa menikmatinya ya. Biar saya harus punya impian ya, alhamdulillah impian saya satu persatu di Imogen bisa tercapai ya. Saya juga sangat terima kasih banget pada upline saya yang sudah mengenalkan saya, walaupun saya itu belum mencapai riwet HP satupun ya, HP satupun. Nah, upline saya sudah tidak fokus pada jaringan saya, sebab jaringan saya jaringan yang besar, dia fokus di jaringannya yang sebelah. Gak apa-apa, bisnis ini bukan bisnis upline ya, bukan bisnis upline. Saya harus bisa, bisnis ini adalah bisnis saya, bosnya juga saya. Nggak apa-apa, silakan upline mau kemana pun terserah, ini bukan bisnis upline. Alhamdulillah saya sudah diperkenalkan aja, terima kasih banget. Saya kalau bicara seperti itu mesti ini Pak Sam ini, aduh agak menghalangi Pak Sam dengan menceritakan. Aduh ya, di bisnis jaringan itu ya, seandainya upline itu sudah tidak menghiraukan, kan kita bisa naik ke atas ya, kita bisa naik upline atasnya, Alhamdulillah saya ketemu Pak Wawan ya. Aduh Pak Sam, bentar saya nelan ini dulu Pak Sam. minum Nggak boleh minum puasa. Saya ketemu Pak Wawan, juga Pak Dim Gununung ya. Itulah jadi mentor saya. Jadi maaf ini malah keluar dari topik ini. Kembali ke laptop. Keluar dari topik. Jadi ini ya juga ada berhubungannya dengan sabar ya Pak Sam ya. Harus sabar. Ya, itu. Jadi Pak Wawan dan Pak Dim Gununung itu mentor saya ya, yang membuat saya semangat. Aduh ya Allah, bentar ya. Dan di bisnis di Imogen ini ya, belum tentu yang join duluan ya itu sukses duluan ya. Dan yang di Imogen itu siapa yang kerja, dia yang dibayar. Jadi bisnisnya tidak mengenakan yang di atas ya. Jadi alhamdulillah saya melewati upline saya 5 ya. Alhamdulillah dengan kegigihan ya, dengan kesabaran saya bisa ngelewati upline yang sudah nggak menghiraukan saya, ibaratnya nggak pernah tanya gimana kabarnya ya. Itu pernah saya ajak ngadakan acara itu juga, aduh udah susah ya.
tapi dia fokus tetap juga menjalankan, tapi dia fokus di jaringan yang sebelah gitu. Maaf ya teman-teman, lagi curhat. Maaf. Iya. Saya sampai saat ini masih mulai motor juga. Alhamdulillah saya hampir AILA kedua ya. Hampir AILA kedua imole saya. Dengan kegigihan dan kesabaran bahwa bisnis ini bukan bisnis uplet. Aduh ya Pak Sam, masih banyak yang mau dibicarakan. Ingat, semua bisnis jaringan perlu kerja keras ya, perlu kerja keras. Semakin sering pindah perusahaan ya, semakin sering pindah perusahaan itu nanti kan tidak akan bisa sukses. Bentar, pindah jaringan lagi. Ketika presentasi ya ke downline yang sebelumnya Pak, maaf, ini menyangkut orang yang berpindah-pindah tadi ya kembali ke laptop ya. Orang yang berpindah-pindah dari perusahaan satu ke perusahaan lain ya, itu nanti mau mengajak downline yang di perusahaan lama, pasti downline itu akan bertanya ya, pasti downline itu akan bertanya, apakah ini yang lebih baik? Nah, gitu. Pasti ada pertanyaan. Apakah ini yang lebih baik? Nanti ada yang lebih baik lagi. Gitu. Siapa tahu suatu saat ada yang lebih baik lagi. Jadi kita jadi rusak reputasi kita dan tidak dipercaya orang. Jadi kalau orang sering berpindah-pindah perusahaan satu ke perusahaan lain, nanti teman kita juga yang diajak semakin sedikit dan kita tidak akan dipercaya. Selain sabar dan konsisten ya, kita kerja di bisnis jaringan, kita harus on system ya. Kita harus on system dan harus bisa menggandakan waktu ya, harus bisa menggandakan waktu. Jadi di bisnis jaringan itu kita sabar sebab kita menghadapi banyak orang. Nah, orang-orang mitra-mitra kita itu berbeda-beda karakternya. Jadi kita harus bisa memahaminya. Jadi kita selalu rendah hati, ya. Selalu mengalah, ya, ya, Pak. Ayo teman-teman yang sudah mengikuti di acara Zoom, mau ngikut sekarang di live Facebook ya. Saya tadi sempat cerita masalah saya berjuang naik selalu ke atas ya. Berjuang naik selalu ke atas itu juga butuh kesabaran dan konsisten ya. Meskipun kita nikmati prosesnya aja ya. Kita nikmati prosesnya. Yang penting kita harus gigih, sabar dan konsisten dan fokus satu jaringan. Tidak usah melompat sana, melompat sini, itu pasti akan sukses. Pasti akan sukses ya, pasti akan sukses. Jadi materi kita untuk sabar itu tidak ada batasnya ya. Tidak ada batasnya. Sangat banyak banget dan kita sabar itu butuh waktu ya, butuh belajar. Jadi kita harus gigih dalam menjalankan bisnis jaringan. Sebab jaringan itu ya bahkan di Imogen itu sangat saya akui luar biasa ya. Saya pernah ikut di jaringan lain gitu ya, di perusahaan lain. Itu harus modalnya banyak ya, bermodal banyak, terus bonus itu masuk ke yang ngajak kita semua. Alhamdulillah saya ketemu dengan Imogen ya, dikenalkan dengan upline saya, sangat-sangat terima kasih banget ya. Itu modalnya recehan tapi hasilnya miliaran. Modal recehan hasilnya miliaran.
Jadi kita juga butuh konsisten, konsisten. Kita bina, kita harus bisa diduplikasi, kita sukseskan member-member kita, suatu saat kita juga akan sukses. Itu sudah hukum alam, tapi harus kanan kiri ya, harus kanan kiri bisa sukses. Itu suatu saat pasti kita akan menikmati freedom. Itu. Jadi untuk materi kita sabar dan konsisten itu sangat panjang sebenarnya. Terus jangan suka mengeluh ya. Jangan suka mengeluh. Orang yang suka mengeluh itu tandanya orang itu tidak sabaran, tandanya juga tidak sabar. Ingat, semua bisnis jaringan itu perlu kerja yang keras di awal. Kita kerja yang keras di awal, itu nanti tidak akan lama kalau kita memang konsisten. Nah, jadi kita proses ya, kita berproses, nikmati prosesnya. Kita nikmati prosesnya, suatu saat kita akan freedom. Semakin sering kita berproses, juga semakin sering juga cepat sukses untuk kita. Jadi jangan mengharap sukses itu instan. Kalau orangnya itu senang berpindah, akibatnya semakin sedikit temannya. Saya harap teman-teman kalau yang suka pindah-pindah kayak kutu loncat, itu saya harap kalau pengen sukses jangan fokus satu jaringan, fokus satu perusahaan. Entah itu nanti kita jatuh, harus bangun lagi, sampai impian kita raih. Tetap semangat ya. Selalu semangat pagi walaupun itu malam. Jangan pernah mengeluh ya, jangan suka mengeluh ya. Dan kita harus konsultasi pada upline yang aktif dan mau kita ajak komunikasi. Dan upline harus bisa diduplikasi. Nah, kita sekarang mudah punya alat bantu, sudah ada majalah, flipchart, toolkit ya. Nah, itu alat bantu untuk kita menuju sukses. Nah, ini kita majalah Imopreneur. Nah, kita kalau prospek, kita mempunyai majalah ini, gak usah kita menjelaskan panjang lebar, tinggal pinjamkan majalah ini saja. Nanti 1 hari atau 2 hari kita ambil ya. Nah, biar majalah yang berbicara. Jadi sekarang lebih mudah ya. Dulu kan belum ada majalah. Jadi alhamdulillah sekarang sudah. Terima kasih Pak Rudi sudah mencetak majalah ini yang memudahkan para imopreneur untuk prospek. Jadi kita ini seorang pembisnis. Kalau saya ya seorang pembisnis, saya ingin bisnis ini ingin membantu penghasilan keluarga, ingin membantu suami. Ya, kita seorang pembisnis, bukan seorang sales. Kita bukan seorang sales. Jadi kalau terjadi perang harga di online,
itu sudah tidak heran lagi. Bisnis konvensional aja di pasaran juga banyak yang terharga. Jadi kalau kita, keluar materi ini. Kalau kita itu seorang pebisnis, ya, biar kita cepat mencapai tujuan, kita cepat mencapai impian kita, ya, kita ajak teman-teman kita yang suka bisnis. Nah, itu prinsip saya. Jadi saya bukan seorang sales, tapi alhamdulillah itu produknya juga bagus banget, banyak testimoni ya. Meskipun saya belum pernah menemui pasien ya. Memang saya itu yang saya ajak orang-orang yang senang bisnis. Jadi teman-teman member-member saya lah yang banyak testimoninya, mempunyai testimoni. Kalau saya cuma ajak orang-orang yang senang bisnis, ingin menambah penghasilan, meskipun itu dari rumah, sambil ngomong, sambil urus keluarga, ya, itu tetap ada penghasilan. Meskipun kita dasteran tetap bisa omset. Ya. Meskipun pakai kolor juga bisa omset. Jadi kita jadilah seorang pembisnis. Jadi tidak heran lagi kalau ada perang harga di online. Jadi kita untuk mengikuti bisnis jaringan kita harus paham dulu dengan sistemnya, ya, paham dengan produknya. Nanti biar kita untuk mengajak teman-teman itu juga enak ya, kita untuk menjelaskan, dan 100% konsumsi produk ya. Harus konsumsi, wajib, semua produk dirasakan. Walaupun saya seorang wanita, minum juga kok minum M juga ya, Imogen M. Kita harus merasakan semua produk. Jadi biar kita enak untuk ceritanya, produk ini rasanya gimana, ini rasanya gimana, kita sudah tahu. Walaupun saya tidak mencari orang-orang yang sakit, tapi saya mengajak orang-orang yang sehat, biar dia lebih sehat, juga sehat rekeningnya juga. Sehat rekening, sehat keluarga. Jadi saya sarankan ya untuk teman-teman, biasanya di tim saya itu kalau bisa ya jangan mencari orang-orang yang sakit. Ajaklah orang-orang yang sehat. Nanti orang yang sakit biar beliau ke rumah sakit, dokter yang menangani bidangnya kesehatan ya. Pernah kejadian itu juga hampir saya, orangnya sakit parah ya, beliau kasih ini ya, produk ini, dan akhirnya dia meninggal. Itu dia yang disalahkan. Katanya penyebabnya ini. Belum tentu ya, orang yang sakit di rumah sakit itu bisa sembuh semuanya, padahal itu yang menangani yang bidangnya. Jadi saya sarankan kalau orangnya sudah parah ya, sudah sakit parah, tinggalkan, suruh dia langsung ke bidangnya. Kita kan seorang pembisnis, bukan orang kesehatan. Tapi kalau yang kesehatan, monggo silahkan, monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau bukan orang kesehatan, kita cari pembisnisnya aja. Kita cari orang-orang sehat yang pengen sehat keluarga ya, sehat rekening. Jadi lebih baik kita mencegah ya, untuk sehat. Maka kita cari orang yang sehat, kita cegah dulu supaya tidak sampai sakit.
Jadi ini juga butuh kesabaran ya, konsisten. Jadi kita di bisnis jaringan harus sabar ya, memang harus sabar, butuh kesabaran banget ya. Harus sabar dan konsisten. Halo ya, untuk materi sabar dan konsisten ini tadi sekiranya sudah panjang lebar saya menjelaskan untuk perjalanan menjadi seorang pembisnis ya. Kita harus bisa menggandakan waktu ya. Contoh untuk menggandakan waktunya itu kita kerja bersama tim. Kita kerja bersama tim. Jadi kalau kita kerja sendiri, waktu kita itu cuma 24 jam sehari semalam. Tapi kalau kita kerja sama tim, barat kita punya tim 10, waktu kita akan dilipat gandakan jadi 240 jam ya. Nanti kita pasti akan freedom ya. Kita nikmati prosesnya dulu dengan sabar ya. Kita suatu saat akan freedom. Saya kira cukup sekian ya teman-teman untuk pengalaman saya. Dan untuk sabar itu walaupun kita dihina ya, walaupun kita dihina, dicemooh ya, dipandang sebelah mata, itu kita harus sabar. Kita fokus aja pada impian. Kita fokus pada impian. Jangan fokus pada masalah. Fokus pada impian. Meskipun kita dipandang sebelah mata, kita buktikan bahwa bisa sukses dengan bisnis ini. Bisa sukses dengan bisnis ini. Kita buktikan biar hasil yang bicara. Biar hasil yang bicara. Jadi dulu saya pernah juga seperti itu, dipandang sebelah mata. Dan alhamdulillah saya mendapat reward Ayla, saya wujudkan itu sebuah mobil juga. Yang mandang saya itu terpelongoh semua. Kok bisa ya, kok bisa? Padahal dulu beliau menghina ya. Sampai-sampai saya dikira ngingu tuyul. Sampai dikira ngingu tuyul ya. Jadi di bisnis jaringan itu susahnya di depan ya. Enaknya di belakang. Kalau kita enaknya di depan, susahnya di belakang, itu namanya kreditan. Jadi walaupun kita dihina ya, kita tetap semangat, kita buktikan ya, bahwa kita punya impian harus kita jemput, harus kita raih ya. Harus sabar menghadapi semua itu. Dan kita kalau membicarakan sabar dan konsisten itu panjang ya, tidak ada habis-habisnya. Untuk awal-awal dulu itu saya menekuni bisnis di Imogen ini ya. Saya itu sampai pulang itu ya di 3 bulan pertama ya, 3 bulan pertama. Saya itu pulang sampai malam-malam. Pernah juga sama Pak Wawan. Dari Tulungagung itu saya pulang nyampe rumah pernah jam 2, jam 1 ya. Itu saya menikmati proses. Alhamdulillah tim saya yang di Tulungagung sekarang sudah bisa berjalan. Dan di sana sudah ada Imole motor 4. Ada Imole motor 4. Alhamdulillah itu hasil proses saya di 3 bulan awal. Sebenarnya kalau kita konsisten ya, kita konsisten fokus satu tujuan, itu prosesnya tidak lama.
kita konsisten, kita nikmati walaupun kita hujan, lewat celah-celah hujan kita lewat celah-celah hujan, panas kita lewat di bawah teriknya matahari yang panas, tidak peduli ya. Kita nikmati proses, pasti hasil tidak akan mengkhianati ya. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Kalau kita berproses ya, itu benar-benar konsisten, itu nanti kita akan freedom. Kalau kita bisa menggandakan waktu ya, kita nanti juga tidak akan berat. Ibarat kita nanti ada acara yang lain, itu waktu kita tetap berjalan, tetap ada omset masuk. Kita capek, nah, tetap kita bisa omset. Walaupun kita sakit, tetap ada omset. Kita nikmati prosesnya dulu di awal. Tidak ada sukses itu instan ya. Tidak ada proses itu instan. Jadi enaknya di bisnis jaringan, kita bisa freedom, bisa mempunyai passive income. Beda kalau bisnis konven ya. Bisnis konven punya toko, seandainya tokonya tutup ya nggak ada penghasilan. Cuma kalau dia buka aja ada penghasilannya, kalau dia tutup ya nggak ada penghasilannya masuk. Tapi kalau di bisnis jaringan, meskipun kita istirahat capek, itu tetap ada income. Alhamdulillah hasil-hasil di Imogen sudah bisa saya rasakan. Alhamdulillah dulunya saya nggak punya mobil, akhirnya bisa punya mobil, bisa beli tanah, bangun untuk garasi mobil. Itu semua hasil dari Imogen. Terima kasih, saya sangat terima kasih banget telah dikenalkan dengan Imogen. Jadi saya berdoa semoga Imogen itu long live. Imogen long live ya, kita produknya sangat luar biasa, sistemnya juga luar biasa, mudah dipahami. Banyak sekali yang menawarkan saya itu bisnis jaringan yang lain, itu banyak ya. Tapi saya tetap konsisten bersama Imogen ya, fokus dalam satu jaringan. Jadi nanti kalau umpama saya pindahkan, saya awal lagi, mulai lagi. Saya sudah belajar dari yang dulu-dulu. Nah, sekarang sudah insaf lah, ikut satu jaringan aja ya. Terus kalau kita fokus di dalam jaringan, nah itu kita biasanya kan kita online ya, barang-barang itu kita online kan aja produk-produk kita, jangan dicampur dengan yang lain-lain ya. Meskipun itu konvensional, online kan aja produk kita, entah itu ada yang lihat, entah itu ada yang beli, tetap kita online kan yang produk kita. Allah pasti akan memberi kemudahan kalau kita konsisten. Dan sukses itu perlu waktu. Jadi kita harus sabar. Ya, ini waktunya kayak kelihatan sudah sore ya teman-teman, sudah jam 3, hampir jam 3. Ini waktunya memasak ya, untuk persiapan buka puasa. Dan ini tadi penjelasan saya sudah panjang lebar ya. Lain kali bisa disambung lagi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton ya di FB saya. Semoga bermanfaat
Terima kasih tim Imolen, terima kasih Pak Rudi, terima kasih upline saya, terima kasih juga sama tim saya yang saya sangat sayangi. Tanpa tim saya tidak akan sampai di titik sukses nyampe Imole Ayla ya. Terima kasih banget. Semoga kita bisa sukses berjamaah. Dan untuk tim saya, pesan saya selalu konsisten ya, selalu konsisten, fokus satu jalur. Biar kalau ingin sukses. Ya. Terima kasih semuanya, sudah cukup sekian ya. Saya akhiri untuk siaran langsung sekarang. Hari ini bisa disambung lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menyaksikan Zoom meeting hari ini dengan materi yang sangat luar biasa, pengalaman dari Ibu Swetik. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan teman-teman mengaplikasikan bagaimana memiliki sifat yang sabar dan tetap konsisten di diri teman-teman masing-masing. Terima kasih, sampai ketemu di Zoom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.